Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Jamaah sidang Jumat Masjid Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah kita jangan mati kita ini selain dalam keadaan muslim. Kita memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Saudara-saudaraku, saat ini kita di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sampai di bulan Rabiul Awal, di mana para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya di bulan Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan nikmat iman, telah diberikan nikmat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita jauh dari negeri Mekah. Kita jauh dari tempat kelahiran Rasulullah, tempat diturunkannya wahyu. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di Indonesia ini mayoritas adalah kaum muslimin. Ini suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman. Karena kekayaan iman inilah kekayaan yang luar biasa. Tidak bisa menyamainya seluruh dunia ini. Karena iman ini yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah biqalbin salim. Orang-orang yang menghadap Allah, yang bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kemaksiatan, bersih dari kejahatan, kedengkian. Illa man atallah biqalbin salim. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman ini. Saudara-saudaraku, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam firman-Nya dalam surat Al-Jumu'ah, di mana Allah Taala berfirman menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum bangsa Arab ummiyin seorang rasul dari mereka, rasul dari bangsa Arab, berbahasa Arab, dan Al-Quran pun diturunkan dalam bahasa Arab, diturunkan oleh Allah SWT di suatu tempat yang tandus. Allah mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mensucikan jiwa ini, membersihkan jiwa ini, mengajarkan Alkitab dan hikmah, dan sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama Ibnu Rajab
rahimahullah berkata dalam kitab beliau Lataif al-Ma'arif, Ahlul Iraq, penduduk Irak, laula risalah Muhammad lakanu majusan. Penduduk Irak, negeri Irak sekarang ya, bangsa Arab. Seandainya bukan karena risalah Nabi Muhammad, mereka tetap beragama Majusi, menyembah api. Wa ahli Syam, wa Mesir, wa Rum, dengan juga penduduk negeri Syam, Mesir dan Romawi. Syam saat ini terdiri dari 5 negara, ya, Jordania, Palestina, kemudian Lebanon dan Suriah. Seandainya bukan karena risalah Muhammad, laula risalah Muhammad lakanu majusan. Mereka wa ahlu Syam wa Misr wa Rum laula risalah Muhammad lakanu nasraniyan. Mereka lakanu nasara, mereka akan tetap menjadi seorang nasara. Dahulu negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina dan Jordania, ya, 4 negara. Seandainya kalau bukan karena risalah Muhammad, mereka tetap beragama Nasara. Wa ahlu jaziratul Arab, laula risalah Muhammad lakanu musyrikina ibadah autan. Jazirah Arab, Mekah, Madinah, Jazirah Arab, negeri Saudi Arabia. Seandainya mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, kalau bukan karena risalah Muhammad SAW, mereka tetap menjadi orang-orang yang musyrik. Mereka adalah ibad authan. Mereka adalah hamba-hamba penyembah berhala. Saudaraku, nikmat Allah yang besar Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin." Allah menyelamatkan kita semuanya dari kesyirikan. Kalau bukan risalah Muhammad, apa jadinya kita di Indonesia ini? Kita apakah menyembah berhala? Kalau bukan karena risalah Nabi Muhammad SAW, kita tidak mengenal tauhid, tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Maka syukur nikmat. Hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Namun Allah memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki. Kita bersyukur. Kita datang di masjid ini sebagai seorang muslim. Kita beriman kepada Allah. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk untuk beriman kepada Allah. Kita bermuslim. Maka marilah kita jaga agama Islam ini. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita mohon keteguhan hati kita ini dalam kehidupan dunia ini, karena begitu banyak ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Kita akan diuji oleh Allah SWT di dunia ini. Setiap hari akan mendapatkan ujian untuk keimanan kita. Kemudian juga waktu saat kita dikubur, pertama kali kita akan juga diuji oleh Allah. Kita akan ditanyai, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Maka sebelum kita diuji di alam barzah, di dunia ini kita berusaha untuk menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu yang penuh rahmat dari Allah, agar kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita hidup di dunia ini. Sampai kita mati pun diteguhkan oleh Allah. Sampai nanti kita di hadapan Allah, diperiksa amal kita, diperiksa harta kita. Kita mohon keteguhan. Kita mohon keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, ibadullah jamaah sidang Jumat Masjid Thaibah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman hasala lahu nasib min dinil Islam faqad hasala lahu al-fadl azim wa qad adumat alaihi nikmatullah. Maka seorang yang di dunia ini mendapatkan agama Islam, hatinya muslim, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepadanya. Bersyukurlah saudara-saudaraku atas nikmat iman, nikmat Islam ini luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW sabda, "Laizal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nas." Bukanlah kaya itu kaya harta, namun kaya itu kaya hati-hati. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, ini kekayaan yang luar biasa. Dengan kekayaan ini para sahabat hidup di dunia, sekalipun mereka dalam perang Uhud, mereka mengalami kelaparan, mereka mengganjal dengan batu, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka manusia-manusia yang mempunyai kekayaan hati yang luar biasa. Di saat lapar, mereka mampu untuk berjihad fisabilillah. Cobalah kita introspeksi diri kita. Saat kita kenyang, saat kita lapar apalagi, apakah kita mampu untuk mendatangi ibadah, untuk beribadah kepada Allah, mendatangi masjid Allah, menuntut ilmu di masjid-masjid Allah? Apakah kita mampu? Semoga Allah SWT meneguhkan kita. Semoga Allah menetapkan hati kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat iman di bulan Rabiul Awal. Sampai kepada kita nikmat iman kepada Allah di negeri Indonesia. Kita mendapatkan kenikmatan iman jauh dari Mekah. Namun wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Tidak kami mengutus Muhammad melainkan agar engkau memberi rahmat kepada alam semesta. Syukur kepada Allah SWT. Di Indonesia sendiri begitu banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan syariat Allah. Kita bersyukur atas nikmat diberi petunjuk keimanan dalam diri kita. Kedua, nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat aman, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di waktu paginya dia mendapatkan keamanan, rumahnya aman, negaranya aman, tidak ada kekacauan. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dia mendapatkan kesehatan dalam tubuhnya. Sekalipun dia sakit pilek, sakit batuk, dia bisa beribadah ke masjid, bisa melaksanakan sholat berjamaah. Mu'afan fi jasadihi. Anda bisa bertanya kepada dokter, "Baik Pak Dokter, kasus apa yang Anda pernah tangani sampai penyakit itu harganya, biayanya miliaran rupiah?" Anda akan mendapatkan jawaban. Ada yang kena sampai 3 miliar. Sakit di tubuhnya 5 miliar. Maka mu'afan fi jasadihi. Seorang mendapatkan al-afiyah, keselamatan, kesehatan dalam tubuhnya, itu satu nikmat yang besar. Kemudian di waktu itu, di hari Jumat misalnya ini, dia mendapatkan ada makanan yang dia makan untuk mencukupi satu hari saja. Besok tidak ada. Maka kata Rasulullah, orang yang demikian ini, yang di waktu pagi merasakan keamanan, tubuhnya enak, sehat, lapang, ya. Kemudian juga di waktu itu dia ada makanan yang bisa mengenyangkan perutnya, sehingga dia kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mendapatkan dunia ini seluruhnya. Coba lihat dunia ini saat ini. Ada mobil, ada rumah yang indah, ada wanita, ada semua kebun. Seolah-olah dia mendapatkan seluruh dunia ini. Saudaraku, bersyukurlah kepada Allah.
Hakikatnya kita ini semuanya orang-orang yang kaya raya. Hakikatnya kita seorang muslim adalah orang yang kaya raya. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat aman. Karena nikmat iman senantiasa diiringi dengan nikmat aman. Sehingga kita dalam keimanan itu bisa melaksanakan sholat dengan aman pergi ke masjid. Dengan nikmat iman dan aman kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat Jumat dengan mudah. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.